Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak atau DP3AKB Kota Serang melalui Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga bersama perwakilan BKKBN Provinsi Banten meluncurkan program Gebiar Pelayanan Keluarga Berencana Serentak secara gratis dengan tema Ayo Ber-KB, Wujudkan Keluarga Berkualitas, Sehat Bahagia, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas tahun 2045. Peluncuran Gebiar Pelayanan KB dilakukan di Klinik Bilal Medika, Kelurahan Kesemen, Kecamatan Kesemen, Kota Serang pada Senin 8 Juni 2026. Pelayanan KB gratis berlangsung secara maraton selama 1 bulan penuh, mulai dari tanggal 8 Juni hingga 8 Juli 2026 yang dilakukan di 6 kecamatan sekota Serang. Di 129 fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan DP3AKB Kota Serang, dari klinik mandiri hingga 16 puskesmas di 6 kecamatan sekota Serang. Kegiatan dihadiri Kepala DP3AKB Kota Serang Wasis Dewanto, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Serang Areina Rustandi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Ahmad Hasanuddin, Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Yuda Ganda Saputra, Kepala Bidang-Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Imas Khotimah, dan para penyuluh KB. Langkah ini menjadi bagian penting dari perayaan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Provinsi Banten, khususnya Kota Serang, sekaligus bentuk komitmen nyata dalam menekan angka stunting serta membentuk keluarga berkualitas. Kepala DP3AKB Kota Serang Wasis Dewanto membuka kick-off pelayanan KB serentak. Dalam sambutannya, Wasis melaporkan Hari Keluarga Nasional atau Harganas merupakan momentum mengingatkan keluarga adalah fondasi utama pembangunan. Keluarga yang sehat, berkualitas, dan berketahanan akan melahirkan generasi yang unggul dan menghadapi tantangan pembangunan. Melalui pelayanan KB serentak yang dilaksanakan dari tanggal 8 Juni sampai dengan 8 Juli 2026, peringatan Harganas tidak hanya kegiatan seremonial semata. Oleh perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Kota Serang mendapatkan target pelayanan sebanyak 2.526 peserta KB baru atau PB selama pelaksanaan pelayanan KB serentak. Dari target tersebut, 2.100 peserta merupakan KBPP atau KB Pasca Persalinan, 426 peserta merupakan non-KBPP, adapun target pelayanan berdasarkan metode kontrasepsi meliputi IUD 337 akseptor, implan 787 akseptor, MOW 146 akseptor, suntik 1.187 akseptor, pil atau kondom 508 akseptor. Wasis meyakini dengan dukungan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, klinik, puskesmas, para bidan praktik mandiri, serta kerja keras para penyuluh KB dan kader di lapangan, harga tersebut dapat dicapai bahkan dilampaui. Wasis Dewanto mengajak seluruh jajaran yang hadir pada kick-off layanan KB mengoptimalkan pelayanan KB di seluruh fasilitas kesehatan yang telah terdaftar, memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi serta kesiapan tenaga pelayanan, memanfaatkan data sasaran secara tepat agar pelayanan benar-benar menyasar pasangan usia subur yang membutuhkan, menguatkan koordinasi lintas sektor sehingga seluruh potensi pelayanan dapat dimobilisasi secara maksimal, memastikan seluruh hasil pelayanan tercatat dan terlaporkan dengan baik sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Semoga kolaborasi yang baik pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat terus terjalin dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat Kota Serang. Hadirin yang saya hormati, Harganas atau Hari Keluarga Nasional merupakan momentum penting untuk mengingatkan kita semua bahwa keluarga adalah fondasi utama pembangunan. Keluarga yang sehat, berkualitas, dan berketahanan akan melahirkan generasi yang unggul serta mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan masyarakat. Nah, sebetulnya hari ini dari Pak Cover menjadi leading sektor kegiatan Harganas. Terima kasih dan fasilitas yang juga. Udah Bu Ali, yang paling utama adalah dukungan Bu Ali kemarin sudah lihat di rumah. Kita terus terang Bu Ali bagaimana menciptakan keluarga berkualitas. Ternyata korban-korban memang ada aja Bu Ali. 1 bulan sampai 30 sampai hari ini sudah 32 laporan. Apakah korban anak-anak, apakah korban ibu-ibu, Bu Ali mau di rumah aman. Nah,
dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki, saya mau dukung dulu ini. Makanya kemarin kalau berluang waktu, nanti teman-teman di BKKB ya diskusi lah tentang apa saja supportif teman kita itu. Jangan terbalik. Hari ini jam 1 karena Dewa itu anggaran itu ada Polri, tapi ditanya, kok kasusnya meningkat? Kasus meningkat itu bukan kasus yang meningkat, kesadaran masyarakatnya akibat edukasi yang dilakukan oleh Bu Wali sebagai ketua tim penggerak PKK, teman-teman tenaga kesehatan, Pak Kapolres, Pak Camat, semua karena yang ada di masyarakat, bagian daripada pemerintah kota Serang mampu mengedukasi sehingga kesadaran masyarakat melaporkan kepada kami selaku unit PPA. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK Kota Serang Arvina Rustandi dalam sambutannya menyampaikan pelayanan KB serentak merupakan upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur. Arvina berharap masyarakat memahami pentingnya perencanaan keluarga sebagai bagian upaya mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Program keluarga berencana memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Selain membantu perencanaan jumlah dan jarak kelahiran, program KB berkontribusi terhadap upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Istri Wali Kota Serang Budi Rustandi mengajak masyarakat Kota Serang, khususnya pasangan usia subur, memanfaatkan layanan keluarga berencana gratis di ratusan fasilitas kesehatan yang sudah dikerjasamakan. Pelayanan KB serentak yang dilaksanakan pada hari ini merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur atau PUS. Melalui kegiatan ini, kita berharap masyarakat semakin memahami pentingnya perencanaan keluarga sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, program keluarga berencana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Selain membantu perencanaan jumlah dan jarak kelahiran, program KB juga berkontribusi terhadap upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kota Serang, khususnya pasangan usia subur, untuk memanfaatkan layanan keluarga berencana yang tersedia. Saya juga mengajak untuk terus bersinergi dalam memberikan edukasi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga target pelayanan KB dapat tercapai secara optimal. Kepada seluruh penyuluh KB, tenaga kesehatan, dan kader yang selama ini menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, saya juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan. Semoga segala upaya yang dilakukan menjadi amal ibadah dan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Kota Serang. Pihak DP3AKB Kota Serang menargetkan ribuan akseptor, baik peserta baru maupun lanjutan. Masyarakat cukup membawa fotokopi kartu keluarga atau KTP ke fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan. Selain puskesmas dan klinik di 6 kecamatan, khusus untuk pelayanan metode operasi pria atau MOP dan metode operasi wanita atau MOW, pemerintah Kota Serang telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bunda Kota Serang. Betul, dalam rangka Harganas ke-13 bersama Kemenduk Bangga /BKKBN Provinsi Banten, kami DP3AKB Kota Serang membuka pelayanan KB serentak secara gratis di 6 kecamatan melalui metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan, IUD, MOE maupun MOP. Hari ini merupakan kegiatan kick-off atau pertama kali dari 8 Juni sampai 8 Juli pelayanan KB gratis
di Kota Serang. Kalau target kita sebetulnya 1.700 kurang lebih. Dan jangan lupa pelayanan bersifat gratis. Hanya cukup memberikan KK atau menunjukkan KK atau KTP. Pelayanan KB maraton ini menyasari pasangan usia subur atau PUS yang belum ber-KB, utamanya pelayanan KB pasca persalinan. Pihak DP3AKB mengerahkan 16 petugas penyuluh lapangan atau PLKB di setiap kecamatan untuk menyiapkan calon akseptor. Total ada 129 vaskes yang MOU dengan DP3AKB Kota Serang, mulai dari klinik mandiri hingga 16 puskesmas milik pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa dalam rangka Hari Harganas ini seluruh pelayanan KB gratis, ditujukan itu kepada pasangan usia subur yang belum ber-KB, terutama untuk yang KB pasca salin. Tapi tidak menutup kemungkinan itu di lain kecamatan itu akan berbeda. Target kita diperkirakan antara 75 sampai 100 untuk implan dan kemungkinan 25 untuk IUD. Kita punya penyuluh PLKB se-Kota Serang ada 16 orang, di mana itu sudah tersebar di masing-masing kecamatan. Jadi mereka bertugas untuk menjadi penyuluh KB, di mana dia akan lebih dekat dengan masyarakat-masyarakat. Kepala UPT KB DP3AKB Kota Serang, Lias Fitri Haryati, menyebutkan ada 129 vaskes yang telah menjalin MOU dengan DP3AKB mencakup klinik mandiri swasta hingga 16 puskesmas milik pemerintah se-Kota Serang. Terkait target akseptor, pihak Provinsi Banten menetapkan target harian yang bervariasi untuk setiap wilayah. Terkait target akseptor, pihak Provinsi Banten menetapkan target harian yang bervariasi untuk setiap wilayah. Untuk IUD aja, untuk yang KBPP itu untuk Harganas 304. Total kalau keseluruhan itu Pak terbagi lagi, di situ ada KB PP, ada KB non NKJP, ada KB MKJP. Jadi yang ada itu untuk sekarang itu untuk KB pasca salin untuk IUD itu 304. Yang nanti secara detailnya ada. Dinkes, Pak. Yang jelas untuk menurunkan angka stunting ini ada dua cara pendekatan. Cara pendekatan secara spesifik dan cara pendekatan secara sensitif. Sekali lagi sensitif. Bukan tanpa alasan, pelayanan KB gratis ini digencarkan. Hingga data terakhir bulan Juni 2026, Dinas Kesehatan Kota Serang mencatat dari total 40.826 balita yang terdata, sebanyak 1.850 balita mengalami stunting. Kasus tertinggi di Kecamatan Kesemen 766, Kecamatan Curug 16, Kecamatan Walantaka 325, Kecamatan Serang 402, Kecamatan Cipocok 57, selebihnya Kecamatan Taktakan. Penjarangan kelahiran dinilai menjadi kunci utama pola asuh anak yang sehat. Tentu jelas kalau seandainya kita bandingkan ada balita yang jaraknya terlalu dekat, artinya tidak berencana, maka akan membuat juga kualitas daripada anak itu sendiri tidak begitu bagus. Dengan pola asuh yang mempunyai kualitas tentu akan berbeda. Yang jelas untuk menurunkan angka stunting ini ada dua cara pendekatan. Cara pendekatan secara spesifik dan cara pendekatan secara sensitif. Sekali lagi sensitif dan spesifik. Apa sensitif dan apa spesifik dan berapa persen sensitif, berapa persen spesifik? Kalau spesifik itu 20 sampai 30%. Itu dengan intervensi yang spesifik. Maksudnya yang spesifik itu jelas, spesifik ini dia sakit, harus diobati, maka ada di orang kesehatan. Umpamakan dia TBC, maka TBC balita, maka kualitas daripada anak tidak bagus, maka mempengaruhi daripada intake makanan yang dia makan. Akhirnya dia tetap gizinya tidak terpenuhi atau juga diare
dan lain sebagainya. Itu ada di spesifik dinas kesehatan. Itu sebanyak 20 sampai dengan 80%, 20 sampai 30% itu ada di dinas kesehatan. Dinas kesehatan yang harus menghandle itu. Tapi lebih banyaknya di mana? Di sensitif. Berapa? 70 sampai dengan 80%. Di mana saja? Pendidikan. Ya kalau dengan pendidikannya bagus maka pola asuh juga akan bagus, ya kan? Kemudian apalagi pendapatan. Kalau pendapatannya bagus dia juga akan memberikan makanan yang mempunyai daya beli bagus. Kemudian kualitas air, ya airnya bagus, ya juga mungkin tidak diare karena air bersih dan lain sebagainya. Itu yang maksud saya 70 sampai dengan 80% yang saya sampaikan tadi. Dukungan penuh juga mengalir dari tim penggerak PKK Kota Serang yang mengikis mitos negatif seputar alat kontrasepsi jangka panjang di tengah masyarakat. Ketua tim penggerak PKK Kota Serang, Arvina Rustandi, memberikan instruksi kepada seluruh kader PKK dan Dasawisma di Kota Serang bergerak masif menyukseskan program ini. Arvina meminta para kader di garda terdepan memastikan informasi mengenai fasilitas KB gratis sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Arvina menyoroti pentingnya edukasi untuk meluruskan pemahaman keliru di tengah masyarakat mengenai metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, khususnya jenis implan dan IUD. Masyarakat tidak perlu takut karena fasilitas yang diberikan dijamin aman dan ditangani tenaga medis profesional. Program KB gratis menurut Arvina memiliki korelasi erat dengan program penurunan angka stunting. Menurut Arvina, dengan mengatur jarak kelahiran, kualitas kesehatan ibu dan anak akan jauh terjaga. Sebagai kader PKK kita terus mendampingi dan kita mengedukasi juga bahwa kita harus mematahkan semuanya yang implan dan IUD itu sakit dan mitos-mitos yang tidak bagus itu tidak benar. Tadi juga sudah melihat bahwa pemasangan IUD atau pemasangan implan itu tidak sakit dan tidak berbahaya. Jadi masyarakat untuk pasang KB gratis dari pemerintah. Tingginya antusiasme masyarakat Kota Serang dalam mengikuti program KB menyisakan tantangan bagi pihak DP3AKB. Kepala Bidang KB Kesejahteraan Keluarga DP3AKB Kota Serang, Imas Hotima, mengungkapkan beberapa calon akseptor terpaksa batal dilayani karena faktor kondisi kesehatan pada hari pelaksanaan. Di lapangan pasti ada ya, kadang-kadang si akseptor udah siap mau dilayani, ternyata pas begitu datang ditensi sama medis, dia darah tinggi. Otomatis kalau darah tinggi atau punya penyakit lain tidak bisa dilayani. Dan itu mungkin ya sayang ya, ibu-ibunya udah siap dilayani tapi pas nyampe ke sini tidak bisa dilayani. Selain faktor medis, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan besar. Kepala UPT KB DP3AKB Kota Serang, Dias Fitri Haryati mengatakan, dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Keluarga Berencana atau BOKB, Kemenkyu belum mampu mengcover seluruh kebutuhan masyarakat. Ketimpangan paling mencolok pada kuota layanan cabut implan. Dari total 983 akseptor yang sudah masuk jadwal pembongkaran tahun ini, bantuan gratis hanya untuk 80 orang. Kemudian rendahnya standar tarif retribusi dari pemerintah pusat untuk Kota Serang, seperti metode operasi pria atau MOP di rumah sakit umum bisa mencapai 3,5 juta rupiah ke atas. Sedangkan alokasi anggaran yang dimiliki pihak DP3AKB Kota Serang berada jauh di bawah standar tersebut. Tahun ini target MOP hanya dibatasi untuk 3 akseptor. Tahun depan pihak DP3AKB mengajukan kenaikan menjadi 10 akseptor. Antusiasi dari ber-KB-nya masyarakat Kota Serang itu banyak Pak, tapi tidak semua anggarannya masih kurang. Artinya kalau berdasarkan anggaran masih kurang, sedangkan peminat masih banyak. Solusinya ya mudah-mudahan di tahun depan ada pemberian anggaran dari pusat. Karena ini dari pusat Pak, dari Kemendag Bangga. Anggaran itu untuk pelayanan IUD, implan, MOW, MOP. Sedangkan targetnya memang seperti MOP untuk tahun ini cuma 3. Sedangkan yang daftar udah mulai banyak Pak. Mudah-mudahan di tahun depan, insya Allah kami juga sedang berusaha pengajuan. Mudah-mudahan bisa lebih banyak. Mudah-mudahan bisa 10 lah dialokasikannya. Menyiasati keterbatasan anggaran kuota gratis dari pemerintah pusat, pihak DP3AKB mencoba melakukan inovasi edukasi dengan mendorong KB mandiri. Imas Hotima berharap pemerintah Kota Serang ke depan mengucurkan dana pendampingan melalui APBD, tidak hanya mengandalkan dana BOKB dari pusat.
Solusi untuk untuk biar si akseptor itu tetap bisa dibongkar, ya intinya kita menanamkan kemandirian kepada akseptor KB. Jadi intinya mereka suruh menabung dulu. Kalau dia tahu misalnya bulan Juli dia mau akan dibongkar pasang implan, otomatis dia harus bisa menyisihkan dari uang belanjanya untuk biaya untuk dia cabut implan. Untuk kita mengupayakan kemandirian dari akseptor sendiri. Imas Sotima menegaskan tujuan pelayanan KB serentak bukan sekedar pembatasan jumlah anak, melainkan program strategis makro pembangunan ketahanan keluarga, kemudian pencegahan stunting dengan mengatur jarak kelahiran dan pola asuh yang baik sehingga terwujud keluarga yang berkualitas. Merespon kendala tersebut, BKKBN Provinsi Banten menegaskan kesiapannya untuk mendukung penuh pasokan alat dan obat kontrasepsi serta memaksimalkan ribuan personil tim pendamping keluarga di lapangan. Untuk Kota Serang kami ucapkan terima kasih kembali karena memang secara capaian program pun sudah sangat baik. Kita sampaikan bahwa berdasarkan indikator kinerja utama program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting, saat ini angka kesertaan ber-KB-nya ada di 63% dan di TFR atau total fertility rate-nya ada di angka 2,03. Artinya memang sudah sangat baik untuk Kota Serang. Tinggal bagaimana saat ini kita merawat dan juga mempertahankan apa yang sudah kita raih sehingga capaian-capaian program itu tidak kembali mundur. Nah, untuk pelayanan KB gratis ini implan kita dukung sebanyak-banyaknya. Karena memang tadi itu bahwa implan merupakan salah satu yang digemari oleh masyarakat. Insya Allah jarak dari gudang Kota Serang ke gudang perwakilan BKKBN Provinsi Banten dekat. Berapapun kebutuhannya akan kita penuhi karena kita memang sudah hitung berdasarkan kuantifikasi alat dan obat kontrasepsi setiap tahunnya, mempertimbangkan pasangan usia subur dan mempertimbangkan angka kesertaan ber-KB yang ada di Kota Serang. Kembali tadi adalah targetnya bagaimana muaranya adalah adanya ketahanan keluarga dan juga adanya ketahanan penduduk. Dalam hal ini adalah stabilitas penduduk, stabilitas penduduk. Kenapa? Karena kita harapkan bahwa SDM kita dapat dikendalikan secara kuantitas dan juga kualitas dapat ditingkatkan. Makanya kenapa alat obat kontrasepsi ini terus kita gencarkan di masyarakat, salah satunya adalah untuk mengurangi kehamilan dan juga untuk mewujudkan angka TFR yang ideal. TFR itu adalah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan dimulai dari mulai masa subur sampai dengan akhir masa subur. Manfaat nyata dari program KB gratis ini dirasakan langsung masyarakat akar rumput. Salah satunya warga Karangantu yang kini merasa lebih tenang dalam merencanakan masa depan keluarganya. Kesini tadi udah pasang KB. KB apa? KB implan. Gimana pelayanannya, Bu? Baik. Baik, terus? Nggak sakit, sopan. Gratis? Gratis. Kenapa mau pasang implan KB? Supaya udah cukup lah anak 3. Pasti implan itu ada rasa khawatir atau takut? Takutnya kenapa? Nggak sakit. Takutnya kenapa waktu itu? Nggak sih, ngeri doang gitu. Ngeri gimana? Takut diapain. Terus sekarang? Udah aman. Aman. Nggak ada rasa sakit. Dengan kolaborasi lintas sektor, mulai dari kader Dasawisma, tim medis, mengatur jarak kelahiran untuk membentuk keluarga berkualitas secara ekonomi, hingga rencana integrasi dengan program makan bergizi gratis atau MBG bagi ibu menyusui. Kedepan, Kota Serang optimis target pembentukan keluarga berkualitas dan bebas stunting dapat segera terwujud.